Halo guys, selamat datang di channel Juragan Film. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, pastikan kalian semuanya klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen ya guys. Dan kali ini kita akan membahas alur cerita film jadul yang berjudul Benyamin Raja Copet. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke videonya aja ya guys. Let's go. Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Cerita diawali dari sebuah fashion show yang dihadiri oleh banyak pengunjung guys. Di bawah komando Big Boss Copet, anak buah Copet pun melancarkan aksinya seperti biasa. Dan setelah dirasa cukup menggasak harta milik para pengunjung, kawanan Copet itu pun memberikan kejutan kepada para pengunjung dengan menyebarkan tikus putih yang sontak membuat gaduh para pengunjung. Hingga kawanan Copet pun dapat meninggalkan lokasi dengan leluasa guys. Scene berpindah kepada Big Boss Copet yang secara tiba-tiba sudah berada di dalam sel tahanan guys. Tapi ternyata sel tahanan yang ia tinggali saat ini bukanlah sel tahanan milik kepolisian, melainkan sel tahanan miliknya sendiri guys. Mungkin si Big Boss ingin merasakan sensasi bagaimana rasanya di dalam penjara ya guys. Terjadi momen epik pada saat geng Copet hendak mengadakan rapat guys. Salah satu anggota Copet berhasil mencuri pena emas milik Big Boss Copet. Tapi dengan segudang pengalaman yang sudah tidak diragukan lagi, Big Boss berhasil mengcomeback dengan mengambil jam tangan milik anggota tersebut. Ternyata isi dari rapat itu adalah untuk memperkenalkan anggota baru yang bernama Kadir guys. Dan juga agar tetap mematuhi protokol undang-undang percopetan yang sudah ditetapkan oleh Big Boss. Di antaranya adalah tidak boleh mencopet wanita yang sedang hamil dan wanita yang masih perawan ting-ting guys. Scene berpindah kepada salah satu copet waria yang sebut saja namanya Mawar guys. Mawar selalu menjalankan aksinya dengan pura-pura ngamen. Kala itu di salah satu toko emas yang berada di kampung Durian Runtuh, Mawar mendapatkan target ibu-ibu yang menggunakan tusuk konde emas. Ketika Mawar hendak menjalankan aksinya, ternyata si ibu tersadar bahwa dirinya telah menjadi korban pencopetan. Ibu itu pun sontak berteriak meminta pertolongan kepada warga. Dan warga sekitar yang mendengar teriakan si ibu langsung berlari mengejar Mawar. Merasa dirinya sudah mulai terpojok, Mawar pun merubah dirinya menjadi maco guys, dan berusaha melawan orang-orang yang mengejarnya, hingga para warga itu pun dibuat lari terbirit-birit. Scene berpindah kepada tangan kanan Big Boss yang bernama Gombloh. Gombloh dan anak buahnya kali ini menjalankan aksinya di salah satu tempat hiburan guys. Sasarannya adalah orang-orang yang sedang mengantri untuk membeli tiket bioskop. Anak buah Gombloh berhasil mendapatkan dompet dari salah satu targetnya. Sepertinya nasib baik belum berpihak kepada kawanan Copet guys. Alih-alih mendapatkan uang dari aksinya, Gombloh dan rekan-rekan malah mendapatkan prank dari salah satu pengunjung. Dompet yang berhasil ia curi ternyata isinya hanyalah gumpalan kertas yang tidak berguna guys. Gombloh dan Kadir akhirnya pergi untuk mengawasi anggota Copet di tempat lain. Copet yang satu ini sebut saja namanya Sukirman guys. Dan kali ini Sukirman memiliki target yang terbilang cukup ekstrim, yaitu targetnya adalah gigi emas nenek-nenek yang sedang tertidur di taman. Saat hendak melancarkan aksinya, si nenek tersadar dan spontan memberikan tamparan keras kepada Sukirman, hingga membuat Sukirman tak berdaya kemudian lari meninggalkan si nenek tersebut guys. Dan setelah mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, Gombloh yang juga menjabat sebagai orang kepercayaan Big Boss mulai mengevaluasi seluruh anggotanya, serta memberikan arahan dalam menjalankan aksinya dengan baik dan benar sesuai SOP Copet profesional. Scene berpindah kepada Big Boss yang beroperasi di sebuah restoran bersama wanita cantik yang sebut saja namanya Inem guys. Saat tengah membaca situasi di sekitar restoran, Big Boss malah dibuat terkejut dengan datangnya seorang copet solo karir yang sebut saja namanya Paijo. Paijo ternyata sudah memiliki target yang tidak lain adalah tas mewah milik salah satu pengunjung restoran tersebut guys. Tapi ternyata pemilik tas tersebut adalah wanita muda yang sedang hamil. Setelah berhasil mengambil tas mewah milik wanita tersebut,
Kemudian Paijo pun lari karena wanita itu tersadar bahwa dirinya kehilangan tas miliknya. Big Boss yang menyadari bahwa Paijo telah melanggar protokol undang-undang percopetan yang telah ia tetapkan, langsung bergerak dengan cepat mengejar Paijo. Momen kejar-kejaran pun terjadi. Namun, sehebat apapun copet amatir, masih tetap kalah sama Big Boss copet yang profesional ya guys. Big Boss berhasil menangkap Paijo dan juga mengambil salah satu benda milik Paijo yang diduga itu adalah jimat keberuntungan milik Paijo. Paijo pun menyerah dan berkenan menjadi anggota Big Boss dengan mematuhi protokol undang-undang yang sudah ia tetapkan. Oh iya guys, perkenalkan laki-laki yang satu ini namanya Pandi. Dia adalah bos copet di wilayah lain yang masih satu cabang dengan milik Big Boss copet guys. Pandi berniat menemui Big Boss yang berada di kantor pusat percopetan. Saat di tengah perjalanan menuju kantor pusat percopetan, Pandi berhasil menggasak dompet milik wanita cantik guys. Sesampainya di kediaman Big Boss, Pandi langsung bercerita tentang hasil operasi percopetan di wilayahnya kepada Big Boss. Serta ia pun tak lupa menceritakan bahwa saat dalam perjalanan dirinya berhasil menggasak dompet milik wanita cantik. Dan setelah memeriksa isi dompet tersebut, Big Boss baru menyadari bahwa dompet tersebut adalah milik teman baiknya dan berniat untuk mengembalikannya guys. Big Boss bergegas menuju ke rumah pemilik dompet tersebut yang tidak lain adalah teman dekatnya. Hubungan mereka pun semakin akrab setelah Big Boss mengembalikan dompet wanita tersebut. Bagai sedang dimabuk cinta, mereka berdua menikmati indahnya dunia dengan berjalan-jalan di taman guys, sambil nyanyi-nyanyi ala India. Di saat tengah asik bermadu kasih, Big Boss dibuat terkejut dengan kedatangan Paijo yang berniat untuk meminta kembali jimat keberuntungan miliknya. Sampai akhirnya Big Boss menyarankan untuk datang ke rumah dan mengambilnya. Datanglah Paijo ke rumah Big Boss untuk mengambil jimat miliknya. Big Boss bersedia mengembalikan jimat miliknya dengan catatan Paijo harus berhasil memberikan hasil copetan yang luar biasa kepadanya. Scene berpindah kepada Gombloh dan rekan-rekan yang mulai mengeluhkan perlakuan Big Boss yang lebih mementingkan ceweknya dibanding organisasi percopetan yang mereka dirikan guys. Gombloh dan Inem mendatangi kediaman Big Boss untuk mengutarakan niat mereka agar bisa mengadakan kongres percopetan secara besar-besaran. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Paijo datang dengan membawa barang mewah hasil rampasannya. Dan tanpa banyak bicara, Paijo lekas menunjukkan barang rampasannya tersebut kepada Big Boss. Secara bersamaan, datanglah ibu Big Boss dengan tangisan terisak-isak lantaran habis mengalami musibah. Berlian dan permata yang baru saja ia beli ludes semuanya di gondol copet guys. Dan setelah ditelusuri, ternyata pelaku pencopetan tidak lain dan tidak bukan adalah Paijo. Lantas Big Boss menginstruksikan kepada seluruh anggotanya agar dengan segera menggelar kongres antar copet dalam waktu dekat guys. Kongres copet pun digelar dengan sangat megah. Inti dari kongres tersebut adalah tetap berpegang teguh kepada undang-undang yang telah Big Boss tetapkan dan lebih meningkatkan lagi kualitas percopetan mereka guys. Di momen kali ini Big Boss memiliki rencana besar. Ia menginstruksikan kepada seluruh anak buahnya bahwa kali ini tidak lagi mencopet melainkan merampok sebuah bank. Ternyata guys, Big Boss tidak menyadari bahwa salah satu anggotanya yang bernama Kadir adalah polisi yang sedang menyamar. Telah mengetahui rencana Big Boss yang ingin merampok sebuah bank, Kadir membocorkan rencana Big Boss kepada anggota kepolisian. Di momen kali ini Big Boss menyusun rencana perampokan serta memberi perintah kepada Kadir agar dapat mengadakan senjata untuk mempermudah proses perampokan. Kadir menyanggupi permintaan Big Boss. Ia datang dengan membawa senjata lengkap dengan amunisinya guys. Akan tetapi Big Boss dan anggota yang lain tidak mengetahui bahwa senjata yang akan mereka gunakan nanti hanyalah berisi peluru hampa guys. Big Boss dan anggotanya pun beraksi untuk merampok sebuah bank. Mereka mulai melancarkan aksinya untuk menguras semua uang yang ada di bank. Karena aksinya sudah diketahui, polisi pun datang dan mengepung mereka semuanya. Sempat memberikan perlawanan, Big Boss dan rekan-rekannya memberikan beberapa tembakan kepada polisi. Dengan santai, polisi menghadapi mereka semua karena sudah mengetahui bahwa senjata mereka hanyalah berisi peluru hampa. Kemudian polisi meringkus mereka semua dengan sangat mudahnya guys. Setelah diringkus, barulah Big Boss menyadari bahwa ada musuh di dalam selimut, yaitu anggotanya yang bernama Kadir guys.
Dan setelah mengakui semua perbuatannya, Big Boss dan rekan-rekannya pun mendapatkan hukuman yang setimpal guys. Dan film pun tamat. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis ya guys. Tidak lupa saya ingatkan kembali untuk mengklik tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Sekian video dari Juragan Film guys. Bye-bye.